Sebelum nonton video ini, please subscribe this channel supaya kami lebih bersemangat membuat konten yang menarik dan bermanfaat ya. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Rahma Sharing. Di video sebelumnya kita sudah membahas strategi yang ke-6 ya, yaitu use the coordinate connectors correctly. Now we are going to continue to the next strategy. Kita akan melanjutkan ke strategi untuk menjawab soal TOEFL structure yang ke-7, yaitu use adverb time and cause connectors correctly. Gunakanlah connector keterangan waktu dan sebab dengan tepat. Alright. Sentences with adverb clauses have two basic patterns in English. Ya, kalimat-kalimat dengan klausa keterangan itu memiliki dua pola dasar dalam bahasa Inggris. Study the examples below. Okay, number 1. I will sign the check before you leave. Ya, saya akan menandatangani ceknya sebelum kamu pergi. Nah, kalimat ini merupakan multiple clauses ya. Ada dua klausa. Yang pertama, I will sign the check. Kemudian klausa yang kedua, before you leave. Nah, dua klausa ini digabungkan dengan menggunakan connector before. Ya, jadi pola yang pertama ketika dua klausa digabungkan menjadi satu kalimat, yaitu dengan menggunakan connector, dan connectornya itu keterangan waktu di tengah seperti ini, itu tidak perlu menggunakan koma, ya. Jadi langsung biasa seperti ini. Namun, ketika connectornya berada di awal, seperti ini, berada di awal kalimat, for example, before you leave, I will sign the check. Sebelum kamu pergi, saya akan mendatangani ceknya. Ya, jadi jikalau connectornya ada di awal kalimat, jangan lupa setelah klausa yang pertama, you leave, beri koma, dan baru dilanjutkan dengan klausa yang kedua, I will sign the check. Ya, itu cara menggunakan connector keterangan waktu dan sebab akibat gitu ya. Bisa connectornya bisa di tengah, polanya seperti ini, atau konektornya di awal dengan menggunakan koma. Now, open TOEFL preparation module on page 64 to see the examples. Okay, here is the example from TOEFL test. Ya, blah 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 was late. I missed the appointment. Ya, ketika kita melihat kalimat ini ada dua klausa ya. Klausa pertama ini belum selesai ya. Dan klausa yang kedua, I missed the appointment. Nah, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ketika satu kalimat terdiri dari dua klausa, masing-masing klausa harus ada subjek dan verbnya. Klausa yang kedua sudah lengkap ada subjek dan verbnya. Nah, apakah klausa yang pertama sudah ada subjek? Belum. Verbnya sudah ada? Sudah, yaitu was ya. Jadi kita harus memerlukan subjek. Tapi apakah hanya itu? Kita lihat. Kita coba pilihan yang A. I was late. I missed the appointment. Saya terlambat. Saya ketinggalan janji. Is that true? Of course not. Okay, how about B? Because was late. Apakah itu betul? Jelas salah, karena tidak ada subjeknya ya. Atau apakah C? The train was late. Kereta terlambat. Saya ketinggalan janji. Ada yang kurang? Ya, nggak ada connector ya. So we need the connector and the subject. So the answer is D. Since he was late, I missed the appointment. Karena dia terlambat, saya ketinggalan janji gitu. Now, the helpful tips. So pay attention to the connection of the sentences ya.
Perhatikan koneksi atau hubungan antar kalimat kalau kalimat itu terdiri dari dua klausa. And choose the right connector that serves the function. Pilihlah konektor yang tepat yang berperan sebagai fungsinya gitu ya. Alright, and we can conclude that adverb time and cause connectors, ya, konektor keterangan waktu dan akibat gitu ya. Sebab akibat itu ada ini. Kalau time connector yaitu ada after, as long as ya. After itu setelah, as itu ketika ya, as long as selama, as soon as selama juga, before, by the time ketika, once ketika, since sejak, until sampai, when ketika, whenever ketika, while juga ketika atau sementara ya. And then cause connectors itu ada as ya. Jadi as itu selain artinya ketika bisa juga berarti karena ya. As ini karena, because karena, in as much as ini juga karena, know that itu karena, since juga bisa berarti karena. Ini semuanya karena gitu ya. Okay, now look at the example. Teresa went inside because it was raining. Teresa went inside sebagai subjek dan verb. Because itu sebagai adverb connector. Kata penghubung sebagai keterangan gitu ya. Dan it was raining itu klausa yang kedua, ada subjek dan verbnya. Di sini adverb connectornya ada di tengah. Nah, ketika adverb connectornya dikedepankan, because it was raining, Teresa went inside ya. Jangan lupa setelah because dan it was raining ada koma baru klausa selanjutnya. That's it about the seventh strategy. Itu strategi yang ke-7 ya. And here are the exercises. Exercise 7. Each of the following sentences contains more than one clause. Masing-masing kalimat di bawah ini berisi lebih dari satu klausa. Underline the subjects once and the verb twice. Garis bawahi subjeknya satu kali dan verbnya dua kali. Circle the connectors, lingkari konektornya, then indicate if the sentences are correct or incorrect. Tunjukkan apakah kalimatnya itu benar atau tidak benar. Number 1. Since the bank closes in less than an hour, the deposits need to be tallied immediately. Iya. Kalimat ini terdiri dari dua klausa ya. Ini klausa yang pertama dan ini klausa yang kedua. Klausa yang pertama memiliki subjek, yaitu the bank. Verbnya closes. Dan klausa yang kedua, subjeknya the deposits. Verbnya need. Dan dua klausa ini digabungkan dengan menggunakan connector since ya. Apakah maknanya itu benar? Kita lihat. Karena banknya tutup dalam kurun waktu kurang dari 1 jam, depositnya perlu dihitung secepatnya. So, the sentence is correct. Iya, betul, correct. And then now, number 2. Their backgrounds are thoroughly investigated before are admitted to the organization. Oke, kita lihat kalimat ini terdiri dari dua klausa ya. Ini klausa yang pertama, sampai investigated, dan klausa yang selanjutnya ini. Oke, klausa yang pertama subjeknya yaitu their backgrounds, dan verbnya adalah are investigated. Betul ya. Kemudian klausa yang kedua, apakah ada subjeknya? Before are admitted. Ya, ini tidak ada subjeknya ya, dan verbnya are admitted. So, kalimat ini tidak komplit, yaitu kurang subjeknya. So, the answer is incorrect. Dan alasannya adalah, wait a second, ya, no subject ya, untuk klausa kedua. Now, number 3, the citizens are becoming more and more intense about traffic accidents whenever the accidents occur at the intersection. Ya, kalimat ini terdiri dari dua klausa ya. Kita lihat klausa yang pertama, the citizens sampai accidents.
dan subjeknya adalah the citizens. Verbnya are becoming. Dan klausa yang kedua adalah the accidents sampai intersection. Subjeknya the accidents, verbnya adalah occur ya. Oke, dan dua klausa ini disatukan oleh connector yaitu whenever ya. Oke, apakah connectornya tepat? Kita coba terjemahkan. Warga-warga menjadi sangat-sangat marah, menjadi lebih marah mengenai kecelakaan lalu lintas ketika kecelakaannya itu muncul di persimpangan atau terjadi di persimpangan. So, is this correct? Yes, ya. Kalimatnya lengkap, masing-masing klausa memiliki subjek dan verb dan connectornya tepat. Now, number 4. The ground had been prepared. The seedlings were carefully planted. Oke, ada dua klausa ya. Klausa yang pertama, subjeknya the ground, verbnya had been prepared. Dan klausa yang kedua, the seedlings sebagai subjeknya, were planted adalah verbnya. Nah, dua klausa ini sudah disatukan menjadi satu kalimat. Apakah ada connector di sini? No. So, this sentence is not complete ya. Kalimat ini tidak complete karena tidak ada connectornya. So, the answer is incorrect dan alasannya no connector. Ya, begitu ya. Jadi nanti di quiz akan ada quiz lagi dari quizzes. Pilihan jawabannya selain correct incorrect harus bisa menganalisis jawabannya apa gitu ya. Kurang lebih jawaban alasannya seperti ini. Oke, next. Kita lanjutkan ke skill atau strategi yang ke-8 yaitu use other adverb connectors correctly. Gunakanlah connector keterangan yang lain dengan tepat. Okay. Adverb clauses can also express a number of other ideas such as contrast, condition, manner, and place. Ya, jadi klausa keterangan itu bisa juga mengungkapkan beberapa ide lain seperti contrast ya, bertolak belakang, condition, manner, cara atau tempat. Because these clauses are adverb clauses, they have the same structure as the adverb time clause in skill 7. Ya, jadi karena klausa-klausa tadi itu merupakan klausa keterangan, adverb clause, mereka memiliki struktur yang sama seperti klausa keterangan waktu di skill ke-7. Seperti ini. Ya, polanya seperti ini. Number 1, I will leave at 7 o'clock if I am ready. Ya. Sebagaimana yang kita lihat, kalimat ini terdiri dari dua klausa ya. Klausa yang pertama, I will leave at 7 o'clock. Klausa selanjutnya adalah if I am ready. Nah, di sini ada konektornya, ada, yaitu if ya. Jadi if ini adalah condition ya, condition clause, condition connector ya, connector yang mengarah ke kondisi atau syarat gitu ya. Dan ini ada di tengah. Sebagaimana sebelumnya, kalau konektornya ada di tengah, polanya seperti ini, tidak perlu ada koma. Tetapi berbeda dengan kalau konektornya di awal. Ya, for example, although I was late, I managed to catch the train. Walaupun saya terlambat, saya berusaha mendapatkan kereta, ya. Although sebagai connector di awal kalimat diikuti oleh klausa pertama, jangan lupa beri koma dan dilanjutkan oleh klausa selanjutnya, klausa kedua. Okay, is that clear? I think it's clear enough, ya. Now, open TOEFL preparation module on page 66 to see the examples. Here is the examples, page 66. Example from TOEFL test, ya. You will get a good grade on the exam provided blah blah blah. Oke. Sebetulnya provided di sini adalah connector ya. Yang artinya asalkan. Kita lihat mananya. Kamu akan mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian asalkan bla bla bla. Kira-kira jawaban mana yang benar? Pasti setelah asalkan atau setelah connector harus ada subjek dulu dan kemudian verb. Dan yang ada subjek dan verbnya pasti isinya di. Provided you study, asalkan kamu belajar. Ya.
Now, helpful tips. So, yeah, the tips, pay attention to the connection of the sentences. Masih ya, hati-hati dengan hubungan kalimat yang terdiri dari dua klausa ya, penggabungannya seperti apa. And choose the connector that serves the function. Pilihlah connector yang berperan fungsinya secara tepat dalam kalimat. And here are other adverb connectors ya. Ini adalah kata penghubung keterangan lain ya, yang menyatakan condition itu ada if, in case, provided, providing, unless, whether. And contrast ada although, even though, while, whereas. Ini artinya sama walaupun ya. Ini jika itu atau asalkan. And manner as, in that. And place itu where, wherever. Okay, look at the example. Bob went to school even though she felt sick. Bob pergi ke sekolah. Ini subjek dan verbnya. Walaupun itu konektornya he felt sick. Dia sakit. Dia merasa sakit. Ini subjek dan verbnya ya. Ini konektornya di tengah. Ketika konektornya dikedepankan, even though Bob felt sick, he went to school. Walaupun Bob merasa sakit, dia pergi ke sekolah. Setelah even though Bob felt sick, jangan lupa kasih koma. Ya, jadi di sini catatan, a comma is often used in the middle of sentence with a contrast connector. Ya, jadi biasanya koma itu berada di tengah kalimat dengan konektor yang kontras gitu ya, bertolak belakang. Ini kan even though itu bertolak belakang ya, walaupun Bob sakit dia ke sekolah. Sekarang kita lihat contoh lain. The Smith family arrived at 2 o'clock while the Jones family arrived at an hour later. Ya, jadi keluarga Smith tiba jam 2 pas, sedangkan keluarga John tiba 1 jam kemudian. Ini kan kontras juga ya, makanya menggunakan koma dan while. That's it. Now, look at the exercises. Exercise 8. Each of the following sentences contains more than one clause. Ya, masing-masing kalimat berikut berisi lebih dari satu klausa. Underline the subject once and the verb twice. Lingkari subjek sekali, verb 2 kali, circle the connectors, lingkari konektornya, dan indicate if the sentences are correct or incorrect. Tunjukkan apakah kalimatnya benar atau tidak benar. Number 1. It is impossible to enter the program if you lack experience as a teacher. Oke, ini terdiri dari dua klausa ya masih. Klausa yang pertama, it is impossible. It subject is verb. Dan klausa yang kedua, you lack. You-nya subject, lack-nya adalah verb. Dan digabungkan dengan connector if. Apakah connector if-nya tepat? Kita lihat maknanya. Merupakan hal yang tidak mungkin untuk masuk ke program itu jika kamu kurang pengalaman sebagai guru ya. Ini betul. So, the answer is correct. And then number 2, the commandant left strict orders about the passes. Several soldiers left the post anyway. Nah, kenapa ini incorrect? Kira-kira kenapa? Kita lihat. Klausa yang pertama udah ada subjek dan verbnya ya ini. Klausa yang kedua, subjeknya soldiers dan verbnya left. Apakah di sini ada connector? Tidak ada. Ya, berarti ini kurang connector atau no connector. Seharusnya di sini ada connector although misalkan ya. Although the commandant left strict orders about the passes, walaupun komandan telah meninggalkan perintah yang ketat tentang pintu masuk gitu ya, beberapa tentaranya meninggalkan pos gitu. Now number 3, no one is admitted to the academy unless he or she the education requirements. Kira-kira ini correct or incorrect? Kalau kita lihat, klausa yang pertama, no one, itu subjeknya, verbnya is admitted, betul ya. Kemudian konektornya unless, dan subjek untuk klausa keduanya he or she. Kemudian di sini ada the education requirements. Apakah ada verb untuk klausa yang kedua ini? No, yes, there is no verb here. So the answer is incorrect ya. Ya, no verb. Kurang verbnya ya, seharusnya unless
he or she meets the education requirements, seperti itu. Now, number 4. While most students turn the assignment in on time, a few asked for an extension. Walaupun sebagian besar siswa mengumpulkan tugasnya tepat waktu, beberapa siswa meminta untuk kelonggaran atau perpanjangan waktu. Is this correct? Yes, ada subject verbnya dan juga ada connectornya tepat. So this is correct. Now, look at TOEFL exercise 6 to 8 ya. Kita lihat bentuk soal TOEFL-nya. Choose the letter of the word or group of words that best completes the sentence. Pilihlah salah satu dari pilihan ini ya, grup kata ini yang bisa melengkapi kalimatnya dengan benar. Okay, number 1. The President of the United States appoints the cabinet members, blah blah blah. Appointments are subject to Senate approval. Ya, nomor 1 ini terdiri dari 2 klausa ya. Klausa yang pertama adalah ada subjek dan verbnya ya. Presiden US mengangkat anggota kabinet, dan klausa yang selanjutnya bla bla bla. The appointments, penunjukannya itu harus disetujui oleh Senat. Ya, persetujuannya itu harus disetujui oleh Senat. Nah, yang mana yang pilihan yang paling tepat? Klausa pertama ada subjek dan verbnya ya. Ini subjek dan ini verb. Ini subjek dan ini verb. Dan sebagaimana yang kita bahas bahwa untuk menggabungkan 2 klausa menjadi satu kalimat harus ada coordinator ya. Atau connector. Di sini berarti belum ada connector. Jadi kita harus memilih yang ada connectornya. Apakah B atau C atau D, because atau but ya. Kita lihat lagi. Presiden US mengangkat anggota kabinet, tetapi ya, jadi isinya adalah tetapi pengangkatannya itu harus dengan persetujuan dari Senat, begitu. Yes, the answer is D. How about number 2? The prisoners were prevented from speaking to reporters because blah 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 blah. Ya, tahanan gitu ya, para tahanan tidak dihindari untuk berbicara ke reporter karena yang mana? Apakah not wanting the story? Tentu tidak ya. Kita perlu subjek dulu. Apakah because the story in the papers the superintendent didn't want? Ini Pak Juliwet ya. Apakah yang C, the public to hear the story? No. Jadi yang benar, susunan klausa yang benar untuk melengkapi kalimat ini adalah D ya. The superintendent didn't want the story in the papers. Karena pengawas tidak ingin ceritanya ada di dalam koran. Now number 3. Like Thomas Berger's fictional character Little Big Man, Lauderdale managed to find himself where blah 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 of important events took place ya. Seperti katanya karakter fiktif Berger dalam Little Big Man, Lauderdale berusaha untuk menemukan di mana, where apa. Setelah where kita memerlukan subjek ya, bla 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 untuk melengkapi ini. Of important events, frasa untuk melengkapi subjek ini, dan ini verbnya took place. Berarti yang mana? Apakah it was? Tentu salah. Yang benar, apakah there was? Enggak ya, karena biasanya langsung where an extraordinary number of important events took place gitu ya. Di mana jumlah yang begitu banyak dari event-event penting itu terjadi gitu. Okay, number 4, blah 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 blah, sucked groundwater from below. Some parts of the city have begun to sink as much as 10 inches annually. Blah blah blah. Nih, menyedot air di dalam tanah dari bawah
beberapa bagian kota mulai tenggelam sebanyak 10 inci per tahun. Yang mana? Yang pasti kita memerlukan subjek dan verb ya. Ya, karena dan selain itu ini kan ada koma ya, ada koma berarti kalau ada koma di sini berarti konektornya ada di awal, So yang mana konektor yang tepat? S atau so? Yang benar adalah S, karena pompa telah menyedot air di dalam tanah dari bawah. Beberapa bagian kota telah mulai tenggelam sebanyak 10 inci per tahun. So the answer is B. That's true. Ya, kurang lebih itu TOEFL exercise nomor skill 6 to 8, nomor 1 sampai nomor 4. So what we have learned today? We have learned skill 6 atau strategi yang keenam, yaitu use coordinate connectors correctly, dan skill 7 adalah use adverb time and cause connectors correctly, and the last one, use other adverb connectors correctly. So it's a wrap. Thank you so much. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Setelah ini jangan lupa kerjakan kuisis ya, kuisnya di kuisis akan menyusul. Thank you. Bye.